Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Sunan Bonang adalah salah satu bagian dari Wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa sekitar abad 14 hingga 15 silam. Kehebatan Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam kala itu membuat namanya begitu kesohor dan terus dikenang hingga saat ini. Lalu, di manakah sebenarnya letak makam Sunan Bonang itu berada? Berikut liputannya untuk Anda. Kompleks makam Sunan Bonang terletak di sebelah barat alun-alun dan Masjid Agung Kabupaten Tuban. Sunan Bonang yang memiliki nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim lahir pada 1465 Masehi dan wafat pada 1525 Masehi silam. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban Arya Teja. Sunan Bonang berdakwah di wilayah Tuban hingga Lasem, Jawa Tengah. Dalam berdakwah, beliau selalu mengambil hati rakyat melalui kesenian tradisional Bonang, sehingga ia dikenal sebagai Sunan Bonang. Sebagai salah satu ulama besar di zamannya, beliau ahli di bidang filsafat dan sastra Jawa. Salah satu kitab yang pernah diciptakannya ialah Suluk Bonang. Aura kehebatan Sunan Bonang tersebut bahkan masih terasa hingga kini. Hal ini terlihat dari adat tata krama berziarah serta bangunan kompleks makam Sunan Bonang yang sedikit berbeda dari kebanyakan wali lainnya. Seperti bangunan cungkup yang sengaja dibuat rendah yang melambangkan penghormatan sebagai salah satu ulama kesohor di zamannya dan setelahnya. Sementara wujud gapura paduraksa yang membagi halaman cungkup makam menjadi 3 bagian yang melambangkan kesopanan dalam bertamu dengan mengucapkan salam maksimal 3 kali. Hidayatur Rahman, sekretaris pengurus Yayasan Mabarot Sunan Bonang Tuban mengatakan, letak makam Sunan Bonang sempat menjadi kontroversi. Sunan Bonang awalnya wafat di Desa Bonang, daerah Lasem, Jawa Tengah. Namun beberapa santri beliau ingin memakamkan di Madura. Saat perahu yang membawa jenazah Sunan Bonang berhenti di Tuban, salah satu santri bermimpi bahwa Sunan Bonang ingin dimakamkan di Tuban, sehingga para santri asal Bawean hanya membawa kain kafannya saja. Jenazah Sunan Bonang akhirnya tetap dimakamkan di Tuban. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta dan bukti tanda yang ada pada makam Sunan Bonang, yakni lambang Suryo Majapahit 8 penjuru yang pada batu nisan makamnya, yang menandakan Sunan Bonang keturunan dari Kerajaan Majapahit dan dari Kadipaten Tuban. Selain itu, di kiri kanan makam Sunan Bonang juga ada makam Bupati-Bupati Tuban, serta diperkuat dengan situs-situs yang ada di kompleks makam. Kan di Lasem, di Desa Bonang. Jadi di sana beliau mendirikan pondok pesantren, santri-santrinya berada di beliau. Namun berkembangnya waktu ada cerita, dan cerita ini juga valid, artinya valid itu didasari dengan fakta-fakta yang ada. Dongeng dari 1 orang, 2 orang santri beliau menginginkan Sunan Bonang untuk dibawa ke Madura dan dibawa jasad beliau beserta kafannya. Itu ketika sampai pantai Tuban, ini ada salah seorang muridnya itu bermimpi, ya, ru'yas shadiq, artinya bermimpi dengan benar. Beliau itu meminta dimakamkan di Tuban karena beliau adalah cucu Bupati Tuban. Akhirnya beliau dimakamkan di Tuban dan santrinya membawa kafan atau mengganti kafannya atau ulusnya itu dimakamkan di daerah Madura. Ada yang mengatakan di Bawean, karena di Bawean juga ada makam Sunan Bonang di sana dan diziarahi oleh peziarah. Bukti otentik dari makam Sunan Bonang itu berada di Tuban itu ada nisan, ya, yang mana di situ ada Suryo Mojopahitnya. Ada lambang Suryo Mojopahit 8 penjuru. Ini merupakan bukti otentik bahwasanya Sunan Bonang adalah salah seorang keturunan dari Kerajaan Majapahit dan dari Kadipaten Tuban. Dan di sebelah kanan kirinya juga ada makam-makam para bupati. Begitu pula kita melihat situsnya, mulai dari Gapura pertama, kedua, ketiga, itu juga menandakan bahwasanya Sunan Bonang itu ada di Kabupaten Tuban.
Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang menggunakan pendekatan kultural dengan memasukkan seni ke dalam dakwahnya. Hal ini membuat dakwah Sunan Bonang dengan mudah diterima oleh masyarakat. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.